Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Realme launching lagi teman-teman. Setelah sebelumnya launching Realme 12 series, kemudian Realme Note 50, dan sekarang di awal bulan Ramadan lagi-lagi Realme launching smartphone baru. Ya, sepertinya ini ditujukan untuk menemani bulan Ramadan kita. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Realme C51s. Yap, ini dia box dari Realme C51s, yang dimana ini adalah smartphone upgrade-annya dari Realme C51 yang sudah kita unboxing dulu. Untuk masalah harga ini masih mirip-mirip ya, seperti saat saya beli Realme C51, jadi saya belinya di Rp1.750.000. Yang dimana untuk harga launchingnya saya cari info katanya ada di Rp1.900.000 dan nanti ada flash sale di Rp1,8 juta. Jadi saya beli offline dan harganya cukup terjangkau. Untuk boxnya ini masih mirip-mirip ya sama Realme C51, jadi boxnya warna kuning seperti ini. Kemudian bagian depannya ada tulisannya C51, sekarang ada huruf S-nya. Ya, ini yang membedakan. Kemudian tulisannya Realme, bagian kiri Realme C51s, bagian kanannya Realme yang besar. Dan bagian belakang adalah selling point-nya. Kira-kira upgrade-nya apa kalau dibandingkan sama Realme C51 yang biasa? Jadi yang pertama kameranya di 50 megapiksel, ini masih sama. Kemudian ini tipis di 7,49 mm. Kemudian layarnya di 90 Hz untuk refresh rate dan baterainya 5000 mAh. Ya, sekilas kalau saya lihat dari selling point-nya sepertinya ini sama aja ya kayak Realme C51. Kemudian yang saya unboxing ini yang RAM-nya 6GB dengan internal di 128GB dan warnanya yang hitam perkasa. Oke, jadi warna hitam kayak C51 yang dulu saya unboxing, warnanya juga hitam. Langsung saja kita buka dulu untuk segelnya. Dan ini dia Realme C51. Oke, make it real. Tulisannya sama ya kayak Realme 12 series, make it real. Kemudian langsung aja kita lihat untuk box yang pertama ini, di dalamnya ada apa saja. Jadi yang pertama kita mendapatkan ini dia pin ejector khas Realme. Jadi bentuknya memanjang seperti ini teman-teman. Kemudian kita mendapatkan apa saja di dalamnya ini. Yang pertama kita dapat petunjuk penggunaan. Oke, kemudian kartu jaminan. Dan terakhir kita mendapatkan silikon case yang berwarna smoke gini teman-teman. Ya, jadi silikon case-nya ini bening tapi di smoke, yang dimana untuk kualitasnya sudah bagus. Di bagian kameranya ini sudah ada tonjolannya untuk melindungi bump kameranya. Oke, mantap, dapat silikon case bukan hard case teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung disambut sama Realme C51s-nya yang langsung saja kita ambil dulu. Dan ini dia untuk Realme C51s hitam perkasa. Oke, ternyata untuk desain sekarang sudah berbeda sama Realme C51 yang biasa. Bentar, ini saya kletek dulu untuk image-nya. Ya, jadi untuk desain ternyata Realme C51s sudah berbeda sama Realme C51, yang dimana saya rasa desainnya sekarang lebih bagus daripada Realme C51 yang biasa. Jadi dia sangat simple ya, bagian belakangnya ini full warna hitam doff, yang dimana tidak fingerprint magnet. Kemudian untuk bling-blingnya atau yang mengkilapnya itu di modul kameranya, kotakannya ini teman-teman. Jadi untuk kotakan kameranya dia finishingnya glossy dengan adanya pantulan cahaya di kamera utamanya ini. Oke, jadi ini lebih keren ya daripada sebelumnya. Itu ada garisannya yang saya rasa agak aneh, soalnya garisannya itu kerasa banget. Jadi transisi antara doff kemudian glossy-nya itu sangat terlihat di garisannya. Sedangkan kalau yang ini kerasa lebih keren dengan di modul kameranya saja yang glossy untuk finishingnya. Oke, kemudian di sini ada dua buah kamera dan satu LED flash, kemudian ada tulisannya Realme, dan untuk bump kameranya nggak begitu nonjol banget teman-teman, jadi masih aman. Untuk di bagian depan sudah ada screen protectornya, jadi ada anti goresnya, ini mantap. Untuk detailnya di bagian bawah ada speaker, kemudian sudah Type-C, ada mikrofon, dan masih ada jack audio 3,5 mm. Bagian kanan ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, kemudian atasnya volume up and down yang kalau saya pencet ini agak mendem ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian atasnya polosan saja, jadi tidak ada dual microphone di sini.
Untuk di bagian kiri ada tempat untuk SIM tray-nya yang langsung kita cek aja untuk SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid. Ya, jadi untuk SIM tray-nya dia triple slot, bisa dual SIM plus micro SD, yang dimana info yang saya dapat katanya micro SD-nya maksimal bisa sampai 2 TB, jadi gede banget. Dan ternyata untuk upgrade-nya tidak hanya di sisi desain tapi di sisi daya tahannya, karena Realme C51s sekarang support IP rating 54, jadi tahan percikan air dan debu dari segala arah. Yang dimana sebelumnya untuk Realme C51 itu belum ada IP ratingnya ya teman-teman. Jadi ada kerasa upgrade di sisi fisiknya ini. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Kemudian kita ambil untuk kepala chargernya. Jadi untuk outputnya dia maksimal di dia maksimalnya hanya di 10 watt saja teman-teman. Jadi cukup disayangkan. Yang dimana infonya untuk Realme C51s dia support sampai di 33 watt, tapi ternyata charger yang dikasih hanya 10 watt saja. Ya, ini sangat disayangkan teman-teman. Kalau harganya ada di kisaran 1,8, 1,9 ini agak kurang ya. Cukup pelit, soalnya cuma dikasih charger yang 10 watt saja. Kemudian untuk kabel datanya pastinya sudah Type-C ya teman-teman. Nah, ini dia Type-C berwarna putih, ciri khas dari Realme. Yang dimana sebelumnya untuk di Realme C51 dia kalau nggak salah dapatnya langsung 33 watt ya. Tapi ini dapatnya hanya 10 watt saja. Jadi cukup disayangkan, ada downgrade. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Oke, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Realme C51s. Ini dia tampilan awal dari Realme C51s, yang dimana pertama untuk sektor layar saya rasa ini sama saja ya kayak Realme C51 yang biasa. Jadi layarnya panelnya IPS LCD, resolusinya di HD+, dan untuk bingkainya juga masih tebal teman-teman. Terutama untuk kamera depannya masih water drop seperti ini. Jadi saya rasa nggak ada upgrade ya. Untuk kualitasnya sudah bagus, jadi warnanya cukup pop up, detailnya oke, dan gerakannya juga smooth karena refresh rate di 90 Hz. Oke, layarnya sama saja, dan sekarang kita cek untuk softwarenya. Jadi untuk software juga tidak ada upgrade, karena untuk Realme UI-nya adalah yang versi T Edition dan Android-nya 13. Ini sama persis kayak Realme C51, jadi sektor software ini sama plek ya teman-teman. Lagi-lagi tidak ada upgrade-nya. Kemudian ini dia untuk memori yang tersedia. Yang pertama RAM-nya free masih di 3,1 GB ya. Terpakai hanya 45%. Karena memang untuk Realme T Edition itu sangat ringan ya teman-teman. Jadi free-nya masih banyak. Kemudian untuk internalnya free-nya masih di 100 GB. Jadi untuk memori saya rasa ini salah satu upgrade yang paling terasa ya dari Realme C51s. Kemudian layarnya ini di HD+, jadi masih sama persis ya, refresh rate di 90 Hz. Kemudian SoC-nya adalah Unisoc Tiger T612, ya ini sama kayak Realme C51 lagi. Sudah ada Cortex A75, yang dimana untuk gaming saya rasa sudah cukup mumpuni ya, terutama game-game ringan di tahun 2024. Untuk fabrikasinya di 12 nanometer dan dia sudah 64 bit, jadi bukan Android Go ya teman-teman, sudah yang full version. Kemudian kita cek untuk di memory flash-nya masih di eMMC, jadi cukup disayangkan dia belum UFS tapi masih eMMC teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, kita cek untuk sensornya. Jadi untuk sensor sudah cukup lengkap, ada sensor magnetiknya, ya mantap, untuk map sudah aman. Kemudian ada sensor gyroscope-nya juga teman-teman. Jadi untuk di kelas harga 1 jutaan sudah cukup lengkap untuk sensornya. Sekarang kita cek untuk sensor gyroscope-nya apakah hardware atau software. Kita ke gyroscope test. Dan untuk sensor gyroscope-nya ini masih software dan kualitasnya agak kurang ya teman-teman, soalnya delay-nya kerasa banget ini. Oke, jadi gyroscope-nya ala kadarnya saja. Ya, masih software. Kemudian saya cek lagi untuk NFC dan saya cek ternyata sepertinya tidak ada sensor NFC-nya teman-teman. Di sini nggak ada ya. Kita coba ke pengaturan NFC dan tidak ada hasilnya. Jadi untuk sensor NFC tidak tersedia di Realme C51s, yang dimana sebelumnya di Realme C51 sudah ada NFC-nya. Jadi untuk sensor ternyata downgrade teman-teman, sekarang tidak ada NFC-nya. Sangat disayangkan. Selanjutnya sektor kamera, jadi Realme C51s memiliki dua buah kamera belakang dengan kamera utama di 50 megapiksel
Dan kamera kedua infonya adalah lensa depth di 0,3 megapiksel. Cuma untuk di kamera kedua ini infonya masih agak simpang siur ya teman-teman. Kemudian untuk kamera depan dia sebesar 5 megapiksel saja. Dan ini dia untuk tampilan UI kamera di Realme C51s. Jadi ada pengaturannya HDR, bisa di auto, kemudian off, dan bisa di on-kan langsung. Kemudian ada color filter di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat untuk mode-modenya. Jadi ada mode portrait dan kita buktikan apakah benar ini adalah lensa depth atau enggak. Ini coba saya tutupi ya untuk lensanya. Kita tutupi lensanya dan ya, lens is blocked. Jadi lensa yang kedua adalah lensa depth sensor dan kita buka. Ya, jadi sepertinya yang kedua benar ya, depth sensor. Kemudian untuk di more, untuk fitur lainnya kita lihat. Jadi ada mode panorama, ada mode pro, time lapse 50 megapiksel, QR code dan slow mo. Kita coba mode pro-nya, apakah gimmick atau beneran. Yang pertama, shutter speed bisa sampai di 1/5 detik saja, jadi masih minim ya teman-teman untuk shutter speed-nya. Kemudian untuk autofocusnya bisa kita atur mau auto atau fokus manual. ISO maksimal di 1600 saja, jadi cukup rendah. Dan white balance-nya bisa kita atur untuk mode-modenya. Oke, jadi untuk mode pro-nya saya rasa ya masih bisa dimanfaatkan dengan baik di sini. Kemudian di paling kiri ada mode malam, ya mantap. Untuk videonya dia maksimal di, sebentar kita cek. Ya, maksimal di Full HD 1080p 30 fps, jadi nggak ada 2K apalagi 60 fps, cukup disayangkan. Dan untuk stabilisasinya juga tidak ada di smartphone ini. Sedangkan untuk kamera depan ini videonya hasilnya agak kurang teman-teman. Bentar. Ya, kamera depan dia maksimal hanya di HD saja, pantesan ini agak kurang ya hasilnya. Jadi untuk detailnya kurang, kemudian warnanya juga agak kemerahan. Ya, ciri khas banget dari chipset Uni SoC teman-teman. Jadi sepertinya masih butuh upgrade lagi untuk kualitas kamera depannya ini. Saya nggak merasakan adanya upgrade-nya kalau dibandingkan sama Realme C51 yang sudah launching sebelumnya. Jadi cukup disayangkan, ini sama saja seperti Realme C51. Ya, jadi untuk speaker Realme C51s memiliki single speaker di bagian bawah ini teman-teman. Yang dimana tuh kualitasnya saya rasa sudah cukup oke, jadi suaranya bulat, cuma bassnya masih kurang. Jadi ya, biasa aja ya untuk speaker di Realme C51s. Dan dia ada fitur sampai di 150%, tapi kualitasnya jadi pecah untuk suaranya. Jadi saran saya di 100% saja maksimal. Oke. Baik, untuk kesimpulan awal saya cukup bingung mengapa Realme menciptakan C51s ini. Yang dimana sebelumnya saya bilang smartphone ini adalah upgrade dari Realme C51, tapi ternyata pernyataan itu kurang tepat ya teman-teman. Soalnya ada upgrade dan downgrade di Realme C51s ini. Kita bahas untuk upgrade-nya, jadi yang pertama adalah RAM-nya sekarang lebih besar di 6GB, kemudian sudah ada IP rating 54, dan dia desainnya berbeda sama Realme C51. Cuma untuk downgrade-nya yang pertama adalah sekarang tidak ada NFC, kemudian untuk chargernya hanya dikasih yang 10 watt saja. Soalnya sebelumnya langsung dapat yang 33 watt untuk Realme C51 yang basic. Dan untuk harganya di sini Realme C51s lebih mahal ya daripada Realme C51. Jadi saya rasa hadirnya Realme C51s ini agak mubazir ya, soalnya sudah ada Realme C51 yang harganya makin terjangkau. Sedangkan untuk di kelas harganya 1,8 sampai 1,9 sudah ada smartphone yang lebih mumpuni. Salah satunya adalah Infinix Hot 40i ini yang dimana harganya lebih murah tapi RAM-nya sudah 8GB. Sedangkan ini dapat RAM 6GB, harganya mepet di 2 juta rupiah. Sehingga Realme C51s ini agak kurang worth it ya teman-teman. Dan apakah bisa disebut ngebadut? Tulis saja di kolom komentar. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Realme C51s. Apa saran bebas tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Gawe Gadget supaya lebih semangat lanjut konten.
Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.